Selamat siang para sedulur-sedulur YouTube. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Koh Acoy. Oke para sobat, jadi seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran Prayaman teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman aktif di media sosial dan berkaitan dengan hobi Prayaman ya, saya pikir perlu hati-hati ya kalau kita aktif di media sosial itu dengan produk-produk yang namanya produk gorengan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud produk gorengan dan apa hubungannya sama jual beli ternak ayam atau ternak ayam? Jadi gini teman-teman, produk gorengan itu adalah suatu produk yang sebetulnya nggak begitu bagus untuk diperjualbelikan gitu, nggak begitu potensial untuk mendapatkan profit. Tapi kemudian ada kemudian bandar ataupun orang-orang tertentu yang mahir mengolahnya sehingga tampak produk tersebut menarik bagi banyak orang. Ketika menarik, orang tersebut sudah sedia banyak produk tersebut, dan ketika ditebarkan dia dengan harga yang khusus untuk mendapatkan profit ke orang pertama yang goreng itu. Setelah dilempar di pasaran, ketika gorengannya udah laku banyak, biasanya hilang nanti bandarnya gitu kan. Yang kena ininya yang akhirnya konsumennya gitu kan. Contoh teman-teman, kalau lihat teman-teman ayam umpamanya sejenis Samo atau Asil. Ayam Samo sama Asil ini asal usulnya dari negaranya, asalnya di Jepang ataupun di India gitu kan, atau bahkan di tempat-tempat lain lah, mau di Amerika Utara ataupun kemudian ada di Brazil. Ayam-ayam ini dikembangkan dalam kualifikasi ayam untuk kompetisi gitu. Biasanya kompetisinya kaitannya sama pro ya, kontes ada. Nah, kesini di Indonesia ini kemudian ada bandar ataupun orang yang membawa, tapi karena dia memang udah cerdik, karena kalau kompetisi kemudian kan pastinya cepat ketahuan ya kalau produknya gorengan, karena pasti kemudian teruji, paling nggak ada beli kecil 8-10 bulan udah ketahuan nanti gitu kan. Makanya kesininya sepertinya kemudian celahnya tahu, nah masuknya ini di bagian kontes estetika kayak semacam LHK gitu lah, ayam LHK. Terus apa yang salah sini? Terus apa yang digoreng? Yang digoreng adalah kemudian harganya yang fantastis gitu kan. Harganya yang fantastis biasanya tampak dari penyebaran di media sosial gitu kan. Oh ini saya ternak nih, biasanya nanti dengan pencitraan biasanya. Oh ini beli dari Pak si ini, si A, si B, kemudian saya beli umpamanya sepasang, ini dulu belinya kecil 5 juta 5.000 sepasang, kemudian setelah 10 bulan saya menagih untung sampai ratusan ataupun puluhan ataupun bahkan ratusan juta. Ini sebenarnya kita nggak tahu ya keabsahannya, yang faktanya seperti apa, namanya juga di media sosial. Nah tentunya juga hal-hal seperti ini akan menarik saudara-saudara kita sehobi yang mungkin lagi bermasalah perekonomiannya. Kemudian masuklah di situ kan. Gitu. Jangankan teman-teman yang masih baru, dulu itu saya nggak pernah senang kalau ayam yang nggak kaitannya sama yang kaitannya sama brand, karena nonton terus gitu kan, kita terpengaruh kadang kan. Karena ketika muncul terus di media sosial, terus-terusan kita tonton, itu semacam pesan yang disampaikan berulang-ulang, akhirnya menjadi kita kemudian tertarik gitu kan. Prinsipnya seperti sugesti. Terus apa yang salah? Ya yang salah kadang-kadang kita akhirnya memaksakan diri gitu kan. Dulu saya masih ingat gitu kan, saya nggak pernah seneng ayam-ayam jenis kayak gitu, karena mungkin dulu di sela-sela pekerjaan saya istirahat siang nonton. Lama-lama tertarik gitu kan, sampai kemudian saya cari tahu ternyata harganya waktu itu umur 2 minggu itu 2.500. Jadi kalau beli sepasang di korting 1.000 jadi 5.000. Itu kalau untuk penghobi kelas menengah ke bawah juga pastinya harga yang nggak masuk akal gitu kan. Tapi dulu juga masih sempat saya usahakan gitu kan. Dan terakhir itu saya punya ya teman-teman yang betina segala macam. Tapi akhirnya kemudian saya tersadar gitu kan, setelah ini ternyata saya coba cross, nggak masuk kalau untuk kualifikasi yang hobi saya gitu kan, karena memang nggak bisa untuk brand yang dalam. Mungkin ada yang bagus gitu kan, hasil sama Samo pun bagus di India kan, memang dipakai untuk kompetisi, tapi yang dibawa ke sini kan kita nggak tahu. Kayak teman-teman main ke Jogja gitu kan,
beli ayam di Jogja, belinya di mana itu, apakah dari pasar, dari peternak pun yang mana kan. Ayam BK-nya juga ada yang bagus, ada yang buruk. Nah, pinternya seperti apa ketika kemudian produknya meledak, ya semua orang kemudian berbondong-bondong mau beli semua dengan harga yang fantastis. Ya nggak ada yang salah di sini gitu kan. Cuman ini kelihatan daripada orang-orang yang kemudian menggoreng produk tersebut. Tapi sebetulnya kemudian orang-orang yang membeli itu semua berkumpul lah, mereka membuat komunitas yang nggak realistis, karena semua yang beli berharap mereka jadi peternak, mereka akan menjual gitu kan. Seperti kita bikin perkumpulan satu kampung tukang hobi makan bakso. Akhirnya dari 100 orang banyak yang hobi makan bakso di kampung tersebut, pengen semua buka warung bakso gitu, jual bakso. Yang beli siapa? Ya akhirnya ada satu titik kulminasi, akhirnya nggak ada harganya lagi. Itulah kasus yang dulu terjadi di zamannya Anturium. Anturium itu ketika zamannya gorengannya jadi, bandar-bandarnya udah siap ribuan, mungkin puluhan ribu bibit, dan orang dulu ngantri ya, namanya Anturium Jemani itu sekitar tahun 2003, 2004, 2005 ya. Berapa tahun mereka menanggung profit sampai ratusan juta, mungkin sampai miliaran ya teman-teman. Yang kemudian ketika produknya hilang, karena produk gorengan itu cuma waktunya tertentu ya, orang-orang tersadar di Jatinegara Anturium itu 5.000 atau 10.000 rupiah juga udah nggak ada yang mau beli teman-teman, karena itu nggak realistis gitu kan. Apalagi kalau ayam-ayam kayak gitu nggak realistis, karena mereka kontes yang membeli itu cuma sesama mereka ya, dan semua punya pikiran untuk ternak dan jual ayam tersebut dengan harga yang tinggi. Nah sekarang juga udah nggak realistis, yang kena prank juga lagi mungkin banyak gitu kan, dan mereka belum tersadar gitu kan. Contohnya saya kalau masuk saya kan aktif biasanya di grup-grup Facebook gitu kan, grup-grup ayam BK di grup-grup FB itu kan harganya berkisar paling 300 sampai 500 ribu, mahal-mahal 700, itu pun juga udah ada videonya gitu kan. Tiba-tiba ada sekelompok orang-orang yang peternak jenis-jenis ayam tadi juga ikut ngupload di situ gitu kan, dengan standar mereka gitu kan. Ya orang juga nggak ngerti gitu kan. Ketika seorang konglomerat ngumpul-ngumpul duduk-duduk dengan tukang becak, kemudian menawarkan pizza sama ini, harganya juga nggak masuk, dan mungkin juga nggak bisa disalahkan yang nawarkan nggak ngerti gitu kan. Ujung-ujungnya orang tuh sebetulnya juga kayaknya kesel, kok nawarnya segitu. Saya pernah baca komennya, mikir aja mas. Nah ini saya pikir, kalau kemudian yang nawar itu di grup-grup mereka, jenis desain mereka nggak masalah. Tapi ketika ada orang-orang tertentu dari mereka yang masarkannya di grup-grup ayam BK, ya nggak salah yang nawar juga, karena nggak ngerti gitu komunitas mereka gitu kan. Tapi itu menandakan bahwasannya juga di grup-grup mereka udah nggak ada yang transaksi lagi, nol, karena yang berkumpul semua penjual semua. Itulah yang untung siapa? Yang penggoreng pertama kali. Yang goreng ya kadang-kadang udah nggak ada gitu kan, dia udah dapat banyak ya, udah dapat banyak pastinya, dan nggak ada yang salah itu. Tapi itu adalah trik-trik ya, namanya produk gorengan. Produk gorengan tuh ya produknya sebetulnya biasa-biasa saja, tapi digoreng sedemikian rupa, dan yang goreng itu memang menargetkan dengan harga tertentu. Ketika gorengannya udah laris ya sudah, dia udah siap gorengan yang banyak keluarin. Nah ketika nanti udah jenuh pasarnya, dia hilang gitu kan, dan itu sah-sah saja teman-teman. Cuman ya kita patut berhati-hati yang seperti itu, produk-produk gorengan. Yang realistis seperti apa ya? Kalau yang realistis saya yang untuk kompetisi jelas, baik pro ataupun kontes, karena di situ ada yang hobi berkompetisi, kadang-kadang nggak hobi ternak, mereka pengen beli dan nanti kalah nggak dipakai gitu kan. Kalau yang ternak untuk estetika ya nggak ada kalah menang, ayam terus populasinya meledak, akhirnya supply-nya banyak, demand-nya juga nggak ketemu, hilang sampean, karena semuanya yang berkumpul di grup mereka lah penjual semua. Nah itu aja teman-teman obrolan kita, semoga kita kemudian di medsos ini, saya yang kasihan kadang-kadang saudara-saudara kita yang putus kena PHK, kadang-kadang ya tergiur seperti itu kan. Ya mungkin nggak banyak lah, tapi ya kasihan lah gitu. Oke gitu aja teman-teman obrolannya, salam seduluran dari Kohacuy, yuk.